Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ramadan, NPM saya 24210127. Saya berasal dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pengertian manajemen informasi. Nah, buat kawan-kawan semua, apa sih itu manajemen informasi? Nah, manajemen informasi adalah proses sistematis yang dalam memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang relevan bagi organisasi guna mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pengawasan. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrullah, NPM 24210146. Di sini saya akan menjelaskan perspektif Information Management Strategy. IMS berkaitan dengan strategi menentukan orang atau unit organisasi yang akan menangani sistem informasi dalam organisasi. IMS menjabarkan strategi organisasi agar target pembentukan sebuah sistem informasi yang handal dengan menggunakan teknologi informasi yang ada dapat diterapkan secara operasional baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sejalan dengan tumbuhnya organisasi di masa mendatang, teori strategi di sini tidak hanya pada siapa yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi sistem informasi, tetapi lebih jauh lagi pada bagaimana sistem yang telah dibangun dapat dipelihara dan dikembangkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mela Astita dengan NPM 24210169. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Information System Strategy. Berkaitan dengan bagaimana mendefinisikan kebutuhan informasi yang mendukung kebutuhan organisasi secara umum untuk menjamin terjadinya the flow of information yang efektif dan berkualitas. Setiap organisasi memiliki kebutuhan informasi yang unik. Aspek-aspek keunikan informasi. Yang pertama, jenis dan karakteristik informasi. Yang kedua, relevansi informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, kecepatan alir informasi dari satu bagian ke bagian lain dalam organisasi. Dan yang keempat, keakuratan informasi. Dan yang kelima, target nilai ekonomis informasi yang diperoleh. Yang keenam, batasan informasi atau biaya yang harus dikeluarkan dalam pengolahan informasi. Dan yang ketujuh, struktur para pengguna informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herlisanda, NPM 24210123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif teknologi strategi atau IT strategi. Baik, perkembangan teknologi informasi sedemikian cepatnya tumbuh secara eksponensial sehingga usia suatu produk tertentu sangat pendek karena tergantikan dengan versi yang lebih baik. Untuk satu jenis kelas produk terdapat beribu-ribu vendor yang menjualnya dengan kelebihan dan kekurangan kualitas produk dan pelayanan yang dimiliki. Alasan perlunya ITS atau teknologi strategi itu yang pertama, sistem teknologi informasi terdiri dari ratusan komponen yang berbeda yang di satu sisi saling independen, sementara di sisi lain memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Lalu yang kedua itu perusahaan dapat melihat infrastruktur teknologi informasi ini dari berbagai sudut pendekatan seperti teknologi informasi sebagai cost center, profile center, atau investment center, service center yang masing-masing memiliki cara penanganan yang berbeda. Lalu yang ketiga itu ada teknologi informasi yang dibangun harus secara signifikan menjawab kebutuhan agar akan informasi yang telah didefinisikan pada ISS dengan catatan tetap mempertimbangkan keterbatasan perusahaan, misalnya biaya investasi dan kemampuan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Agriana Putri dengan NPM 24210091. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan strategi. Yang pertama yaitu EM strategi yang berkaitan dengan IS strategi, merupakan aplikasi strategi manajemen informasi yang memberikan arah terhadap apa yang harus dilakukan di dalam sistem informasi. Yang kedua ada IS strategi yang berkaitan dengan IT strategi, merupakan delivery strategi sistem informasi yang diterjemahkan ke dalam teknologi yang mendukung pelaksanaannya. Yang ketiga ada IT strategi yang berkaitan dengan IM strategi, merupakan feedback ke manajemen,
Hal ini mendukung teknologi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fariza Zkia, NPM saya 24210134. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi manajemen informasi. Jadi manajemen informasi ini memiliki dampak besar terhadap kelancaran operasional dan strategi organisasi. Nah, dengan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjaga konsisten data. Jadi informasi yang akurat itu dan cepat diakses menjadi keunggulan kompetitif yang penting dalam era digital saat ini. Yang kedua itu ada manajemen dalam implementasi strategi. Jadi pihak manajemen itu memiliki peran utama dalam menyusun arah dan kebijakan informasi. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan strategi manajemen informasi, sistem informasi, teknologi informasi agar mendukung visi dan misi organisasi. Jadi tanpa peran manajemen yang kuat, strategi informasi seringkali gagal diimplementasikan dengan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza dengan NPM 24210165. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang integrasi strategi IM, IS, dan IT. Nah, yang pertama itu dari IM ke strategi atau application. Strategi manajemen informasi menentukan arah pengembangan sistem informasi. Nah, misalnya bila organisasi fokus pada peningkatan hubungan pelanggan, maka sistem CRM akan menjadi prioritas. Dan yang kedua itu ada dari IS ke IT, strategi atau delivery, di mana sistem informasi yang dirancang akan menentukan kebutuhan terhadap teknologi apa yang harus disediakan, seperti perangkat keras, software, jaringan, dan platform digital. Dan yang ketiga itu dari IT ke strategi atau feedback, yang dimana penerapan teknologi yang tepat akan memberikan umpan balik berupa efisien, kecepatan, dan fleksibilitas yang diperlukan oleh manajemen informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan informasi. Yang pertama itu ada integrasi sistem yang kompleks, yang dimana mengembangkan berbagai sistem teknologi akan berbeda seringkali dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan yang kedua itu ada keamanan data, yang dimana ancaman terhadap kebocoran atau peretasan data mengharuskan perlindungan yang ketat. Dan yang ketiga itu adaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, jadi seperti perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Dan yang keempat itu ada kesesuaian strategi dan kebutuhan bisnis, yang dimana informasi ini harus dikelola agar mendukung tujuan dan strategi bisnis secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lexi Kurnia Putri dengan NPM 24210109. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari manajemen informasi. Jadi manajemen informasi itu adalah landasan penting dalam pengelolaan informasi di organisasi modern dengan menyelaraskan strategi MIS dan IT. Perusahaan dapat membangun sistem informasi yang efektif dan mendukung tujuan strategis. Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dan harus dikembangkan secara terpadu. Yang pertama ada ISS, yaitu menekankan pada hubungan antara informasi dan kebutuhan bisnis organisasi. Yang kedua ada ITS, fokus pada teknologi yang harus dimiliki dan dikembangkan organisasi. Yang ketiga ada IMS, berorientasi pada teknik manajemen yang akan dipergunakan organisasi. Pengertian dan sejarah teori manajemen. Oke, teori dan sejarah manajemen menunjukkan bahwa manajemen adalah ilmu yang berkembang sesuai dengan konteks zaman. Artinya, teori dan sejarah manajemen ini adalah ilmu yang menyesuaikan dengan zaman kita pada saat ini, dan ilmu ini sudah digunakan dari zaman dahulu. Ada bukti nyatanya, yaitu salah satunya adalah piramida di Mesir. Mulai dari pendekatan klasik yang menekankan efisiensi kerja hingga pendekatan modern dan yang fleksibel dan berorientasi sistem. Semua teori ini membekali para manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dan adaptif. Nah, berarti pengertian dan sejarah dan teori manajemen ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja untuk pengambilan keputusan yang tepat. Saya akan menjelaskan tentang teori manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada 1 aliran klasik. Aliran klasik
dibagi menjadi dua. Yang pertama manajemen ilmiah, yang kedua organisasi klasik, selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi neoklasik, dan yang terakhir ada aliran manajemen modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan pendekatan sistem. Organisasi dilihat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan. Input, bahan baku, tenaga kerja, diproses menjadi output, produk atau jasa. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Pendekatan kontingensi. Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua organisasi. Strategi manajemen harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, seperti budaya organisasi, teknologi, dan dinamika pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide, gagasan, atau produk baru yang orisinal dan belum pernah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan kunci kesuksesan di era modern karena memungkinkan seseorang mengubah gagasan menjadi kenyataan melalui inovasi. Kreativitas muncul dari sikap, pola pikir, serta dorongan yang ingin tahu dan keinginan untuk maju. Seiring perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kreativitas berperan penting dalam menciptakan hal-hal baru dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dan ada beberapa kondisi yang bisa membangun kreativitas seseorang. Yang pertama itu ada keterbukaan dalam hal profesionalitas dan kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya personal, dan di mana kemampuan untuk berinovasi yang dimana kemampuan ini menghasilkan dan manfaat yang lebih jelas baik berupa ide maupun solusi dari ide tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada konsep dasar kreativitas. Ciri-ciri kreativitas dibagi menjadi 9. Yang pertama itu ada menghargai keahlian kalian sendiri. Yang kedua, luwes dalam mengimbangi pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, bersifat independen. Yang keempat, toleransi terhadap imajinasi. Yang kelima, menyukai kegiatan yang sifatnya inovatif. Yang keenam, menguasai publik dengan opini sendiri. Yang ketujuh, punya rasa gemas kepada sesuatu yang unik. Yang ke-8, terbuka terhadap argumen yang berbeda. Yang ke-9, memiliki nyali dalam mencari keputusan besar. Yang ke-10, memiliki self-confidence. Yang ke-11, memiliki responsabilitas dan komitmen tinggi. Serta yang terakhir, dan memanfaatkan waktu kosong untuk self-development. Jenis-jenis kreativitas. Yang pertama, replikasi. Adalah sebuah kegiatan untuk mempertahankan suatu bidang tetap pada tempatnya. Yang kedua, redefinisi. Adalah sebuah kegiatan untuk mendefinisikan kembali suatu dengan pemikiran yang tidak sama dari sebelumnya. Yang ketiga, gerak maju, yaitu usaha menyelaraskan suatu dengan perkembangan zaman. Yang keempat, gerak maju tingkat lanjut. Aktivitas untuk melangkah lebih maju. Yang kelima, mengarahkan ulang tindakan untuk mengembalikan suatu dari awal menuju arah sebelumnya. Saya akan menjelaskan pendekatan kreativitas. Jadi ada beberapa pendekatan yang ada di dalam kreativitas. Yang pertama ada pendekatan mistik, yaitu pendekatan yang memahami bahwa kreativitas berhubungan dengan ilmiah. Terus yang kedua ada pendekatan pragmatis, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan kreativitas berdasarkan bidang praktis. Yang ketiga ada pendekatan psikodinamik, adalah pendekatan yang lahir dari ketegangan antara dunia nyata dengan angan-angan. Yang keempat itu ada pendekatan psikometri, adalah pendekatan yang dilakukan kepada orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Terus ada yang kelima, pendekatan kognitif, adalah pendekatan memahami kreativitas lewat gambaran mental dan proses yang mendasari seseorang mampu melakukan kegiatan berpikir secara kreatif. Yang keenam ada pendekatan social personality, adalah pendekatan yang menggunakan variabel kepribadian, variabel motivasional, dan lingkungan sosial. Dan yang ketujuh ada pendekatan evolusioner, adalah pendekatan yang berkaitan dengan evolusi gagasan yang berkaitan erat dengan perkembangbiakan gagasan yang kreatif. Di sini saya ingin menjelaskan
Strategi pengembangan kreativitas. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kreativitas. Yang pertama adalah menciptakan produk, yaitu kegiatan yang di dalamnya ada produk yang dihasilkan. Yang kedua ada memanfaatkan imajinasi, yaitu kemampuan merefleksikan atau membangun angan-angan coretan masa lalu berdasarkan realita fakta atau pengalaman seseorang. Yang ketiga ada peningkatan eksplorasi, yaitu aktivitas melihat dan merupakan kegiatan untuk mendapatkan pengalaman dan situasi baru dalam kehidupannya. Yang keempat ada melakukan eksperimen, yaitu kegiatan melakukan percobaan tentang sesuatu. Yang kelima ada kolaborasi dalam proyek, yaitu suatu metode pembelajaran dengan mengelompokkan anak secara heterogen dengan isu yang sama. Yang keenam melalui musik, yaitu aktivitas kreatif dan memberikan pengaruh pada peningkatan prestasi akademik. Yang ketujuh penggunaan bahasa, yaitu kemahiran seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan manusia dan makhluk lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan permasalahan pengembangan kreativitas di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah hambatan diri sendiri, yaitu bisa saja disebabkan oleh faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor biologis, dan sosial. Yang kedua ada pola asuh. Pola asuh menjadi satu elemen yang memegang satu elemen terhadap perkembangan kreativitas anak dan mencakup semua interaksi dari pendekatan orang tua dalam membimbing perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Yang ketiga ada sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan memiliki peran penting dalam melahirkan kreativitas seorang anak. Para pendidik di lingkungan sekolah dituntut agar menghasilkan lulusan yang memiliki ide-ide atau gagasan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada latar belakang bangsa dan budaya. Jadi latar belakang bangsa Indonesia yang pernah dijajah selama beberapa abad oleh pemerintah kolonial Belanda itu menyisakan dampak yang cukup besar terhadap kreativitas anak bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan kreativitas. Cara mengembangkan kreativitas itu ada 5. Yang pertama itu menumbuhkan daya visi. Daya visi itu seperti kegiatan yang merefleksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan yang akan dihadapi di masa yang mendatang. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan konsumen, agar kebutuhan konsumen baik dalam barang atau jasa yang dapat diwujudkan. Lalu yang ketiga itu ada mengembangkan insting atau intuisi. Intuisi itu seperti butir energi yang didapatkan dari perenungan yang panjang begitu. Lalu yang keempat itu ada mengembangkan daya imajinasi. Imajinasi itu seperti kemampuan manusia yang unik, karena dari pemikiran atau hayalan manusia itu bisa menggabungkan untuk menciptakan ide yang original. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada berpikir literal. Berpikir literal itu seperti proses pemikiran dalam memecahkan masalah melalui pendekatan yang lebih kreatif dalam menghasilkan sejumlah ide-ide baru. Kesimpulannya adalah kreativitas merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mendorong terciptanya ide dan solusi inovasi. Kreativitas dapat tumbuh melalui lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir dan latihan terus-menerus. Di era perubahan, kreativitas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan berpendapat dan menambahkan nilai tambah baik di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Karena itu, penting bagi individu dan lembaga untuk terus mengembangkan kreativitas. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.